Pull! Oh! Yeah! Woohoo! Pagi, silakan duduk. Halo, selamat pagi. Senang sekali kamu bisa datang hari ini. Perkenalkan, saya Kak Naila. Di sini saya sebagai ahli gizi di klinik ini. Kamu bisa panggil saya Kak Naila aja ya. Pagi Kak Naila. Oke, dengan siapa di sini? Faiza. Oke, Faiza. Gimana nih kabarmu hari ini? Perjalanan ke sini lancar? Wah, kayaknya kan masih sedikit tegang nih. Jangan khawatir, di sini kita cuma ngobrol-ngobrol santai kok. Anggap aja lagi curhat sama teman. Iya Kak, sedikit lancar kok. Nah, tujuan kita hari ini adalah ngobrolin gimana sih kebiasaan makan, aktivitas, sampai tidurmu sehari-hari. Intinya kita mau kenal lebih jauh sama rutinitasmu dan lihat apa yang sudah bagus dan mana yang mungkin perlu sedikit sentuhan upgrade biar kamu makin sehat, fokus belajar dan juga energi. Gimana? Siap? Siap Kak. Oke, Faiza, biar Kak Naila lebih kenal kamu, coba ceritain deh dari bangun tidur sampai tidur lagi. Biasanya kamu makan apa aja? Jujur aja ya, nggak ada yang salah kok di sini. Kita semua sama-sama belajar. Kalau pagi biasanya buru-buru Kak, kadang cuma minum susu aja atau berubah. Kalau sempet banget baru dia makan nasi goreng buatan mama. Nah, setelah sarapan sampai jam makan siang biasanya ada camilan nggak? Kalau ada, apa itu? Ada Kak, di sekolah sering beli keripik kentang atau minum es teh manis yang manis banget. Kadang kalau istirahat panjang beli bakso atau mie ayam di luar kantin. Oh, berarti banyak banget ya pilihan di sekolah. Terus makan siangnya gimana? Biasanya makan di mana dan apa aja isinya? Kalau di sekolah biasanya di kantin nasinya lauk ayam goreng atau telur balado sama sayur, tapi dikit banget Kak. Kadang cuma makan nasi sama lauknya doang, sayurnya dibiarin. Kalau di rumah mama masakin, biasanya sayurnya lebih banyak. Oke, kalau porsinya gimana? Cukup mengenyangkan atau kadang masih lapar? Lumayan sih Kak, kadang kenyang banget, kadang biasa aja. Nah, kalau sore atau malam ada kebiasaan ngemil atau makan lagi nggak sebelum tidur? Ada sih Kak, kalau malam kadang makan nasi lagi sama lauk. Atau kalau belajar ngemil biskuit coklat, kentang goreng, atau mie instan. Sering juga minum kopi instan biar gak ngantuk. Kadang teman-teman ajak nongkrong, jadinya pesen minuman manis dan roti bakar. Wah, detail banget ceritanya. Makasih banyak Faiza sudah cerita jujur dan lengkap. Dari ceritamu, Kak Naila lihat ada beberapa pola yang menarik nih. Kamu sudah lumayan sering sarapan, itu bagus. Tapi ada beberapa hal yang bisa kita perbaiki biar asupan gizimu makin lengkap. Misalnya, pilihan camilan yang cenderung tinggi gula, garam dan lemak, lalu konsumsi mie instan atau kopi instan saat belajar, dan juga kurangnya konsumsi sayur dan juga buah. Nanti kita bahas solusinya ya. Selain soal makan, Kak Naila juga mau tanya nih soal aktivitas fisikmu sehari-hari. Biasanya habis pulang sekolah kamu ngapain aja? Ada kegiatan fisik seperti olahraga, ekstrakurikuler, atau sekedar jalan kaki kemana gitu? Pulang sekolah langsung rebahan Kak, main game di HP, nonton YouTube, atau streaming film, atau buka sosmed. Olahraga jarang banget Kak, paling kalau pelajaran olahraga di sekolah seminggu sekali. Di rumah gak ada alat juga. Oh gitu, berarti di luar pelajaran olahraga kamu kurang aktif bergerak ya? Misalnya jalan kaki keluar, membantu orang tua bersih-bersih rumah, atau naik tangga. Kalian sih bantu beres-beres, tapi gak yang padat banget. Kalau jalan kaki ke warung juga jarang Kak, biasanya naik motor. Gak apa-apa, itu normal kok di usia remaja sekarang. Tapi biar makin sehat, bugar, dan juga moodnya bagus, penting banget untuk aktif bergerak. Nanti kita cari cara seru buat kamu lebih aktif ya. Sekarang kita beralih nih ke pola tidur. Ini penting banget buat remaja loh. Biasanya tidur jam berapa dan bangun jam berapa? Apakah kamu merasa cukup segar saat bangun tidur? Tidur sering malam Kak, kadang di atas jam 11 atau jam 12 malam. Soalnya masih main game atau ngerjain tugas atau nonton drakor sampai lupa waktu. Bangunnya jam 5 atau jam 6 pagi buat sekolah. Sering banget sih Kak, kalau bangun itu rasanya masih ngantuk banget, lemes, kepala pusing.
Wah, kalau tidur di atas jam 11 malam dan bangun jam 5 atau 6 pagi, itu berarti tidurmu kurang dari 7 jam ya. Padahal idealnya remaja itu butuh tidur 8 sampai 10 jam sehari. Efeknya apa sih kalau kurang tidur? Lemes sama ngantuk kak. Betul, itu bisa bikin ngantuk, lemas, susah konsentrasi juga, sama gampang sakit. Nanti kita cari cara biar waktu tidurmu cukup ya. Terakhir nih, kira-kira dalam sehari semalam berapa gelas air putih yang kamu minum? Selain air putih, minuman apa lagi yang paling sering kamu minum? Air putih sedikit sih kak, paling 4-5 gelas sehari. Lebih sering minum es teh manis, minuman soda, atau minuman kemasan yang manis-manis. Kadang bawa botol minuman ke sekolah tapi isinya sirup. Nah, ini dia salah satu yang sering banget dilupakan. Tubuh kita itu sebagian besar isinya air loh. Air putih itu penting banget untuk bikin kamu fokus belajar, lancarkan pencernaan, sampai menjaga energi. Kalau kekurangan air bisa gampang lemas, sakit kepala, atau sembelit. Idealnya remaja itu minum 8-10 gelas air putih sehari. Selain kopi, teh juga mengandung kafein. Nah, minum es teh banyak banget loh dampaknya, seperti resiko diabetes tipe 2, kerusakan hati, gangguan tidur, peningkatan berat badan, gelisah, cemas, dan juga penyerapan zat besi. Oke Faiza, makasih banget udah jujur dan terbuka dari semua obrolan kita tadi. Karena Ella melihat ada beberapa area yang bisa di-upgrade nih. Pola makan yang perlu lebih seimbang, peningkatan aktivitas fisik, memperbaiki pola tidur, dan meningkatkan asupan air putih. Gimana? Siap udah untuk perubahan kecil yang berdampak besar? Siap kak, tapi mulai dari mana ya? Kayaknya banyak banget. Betul sekali, kita nggak perlu langsung semuanya kok. Kita mulai dari yang paling gampang dan paling mungkin kamu lakukan dalam 1 atau 2 minggu ke depan. Menurutmu dari semua yang kita bahas tadi, apa nih yang kira-kira paling mungkin kamu ubah duluan? Mungkin ngurangin mie instan sama kopi instan kak, sama minum air putih kayaknya gampang, soalnya itu sering banget dan emang kadang bikin gak enak badan. Nah, itu dia yang bagus banget. Kenapa kamu mikir itu yang paling mungkin? Soalnya kalau mie instan biasanya karena suka sakit perut, terus kalau kopi deg-degan, kalau air putih tinggal ambil aja. Betul sekali, kamu sudah punya kesadaran itu modal penting. Untuk mie instan dan kopi instan, kita bisa coba ganti dengan apa ya, biar kamu tetap kenyang atau nggak ngantuk pas belajar. Misalnya kamu bisa mengambil camilan, bisa coba buah-buahan seperti pisang, apel, roti gandum, atau telur rebus. Kalau ngantuk, bisa coba minum air putih yang banyak, istirahat sebentar, atau jalan kecil-kecil sebentar. Untuk air putih, kamu bisa mulai dengan selalu membawa botol minum kosong kemana-mana dan diisi dengan air putih, lalu mengisi ulang setiap kali ada kesempatan. Coba targetkan minum 1 gelas setiap jam. Setuju? Kayaknya bisa dicoba kak, kadang bingung juga mau makan apa kalau lagi lapar di rumah. Nah, itu dia gunanya kita diskusi. Selain itu, gimana kalau kita coba targetkan untuk mulai sarapan yang lebih lengkap? Nggak harus yang ribet kok, misalnya roti gandum pakai telur dan sedikit sayur, sereal dengan sayur, susu low fat, dan potongan buah, atau nasi dengan lauk atau ikan dan sayur. Menurutmu itu bisa kamu usahakan? Kalau sarapan, kadang mama suka siapin, mungkin bisa dicoba lebih sering dan bilang ke mama biar sayurnya dibanyakin. Bagus. Nah, satu lagi nih soal aktivitas fisik dan tidur. Karena kamu sering main game atau nonton, gimana kalau kita coba targetkan batasi waktu screen time seperti main HP, main laptop, ataupun nonton TV di malam hari. Misalnya 1 jam sebelum tidur, dan coba usahakan tidur di jam yang sama setiap malam, misal jam 10 malam. Ini bisa membantu tubuhmu terbiasa. Wah, itu agak susah sih kak, tapi aku coba deh. Kalau aktivitas fisik, aku harus mulai dari mana ya kak? Nggak perlu langsung lari maraton kok, kita bisa mulai dari hal kecil yang kamu suka. Misalnya jalan kaki keliling kompleks 15-20 menit setiap sore, atau ikut ekstrakurikuler yang ada geraknya, misalnya bulu tangkis atau basket. Atau bahkan kalau suka musik, bisa coba dance atau aerobik dari YouTube di rumah. Pilih yang bikin kamu senang aja. Gimana, ada yang menarik buat kamu? Mungkin coba jalan kaki sore kak, lebih gampang. Sip, jadi untuk awal ini kita coba fokus ke beberapa hal ya. Seperti yang pertama, kurangi mie instan dan kopi instan, dan juga teh, ganti dengan camilan sehat. Meningkatkan asupan air putih minimal 8 gelas sehari. Usahakan sarapan yang lebih lengkap.
Dan juga usahakan mengonsumsi sayur dan buah, batasi screen time sebelum tidur, dan usahakan tidur di jam yang sama. Mulai aktivitas fisik ringan yang seperti jalan kaki 15-20 menit setiap sore. Gimana? Siap dengan tantangan ini? Siap Kak, semoga bisa. Ingat ya Faiza, perubahan itu butuh proses. Gak harus langsung sempurna kok, ada kalanya kamu terpleset. Itu wajar, yang penting ada niat dan kamu mau mencoba lagi. Karena yakin kamu bisa coba karena kamu sudah punya kesadaran. Jangan ragu untuk mencatat apa yang kamu makan atau rasakan ya. Itu bisa jadi jurnal kita. Kak Naila akan selalu mendukungmu. Ada lagi yang mau kamu tanyakan atau ceritakan sebelum kita akhiri sesi ini? Udah cukup sih Kak, lumayan banyak info baru. Makasih banyak ya Kak Naila. Sama-sama Faiza, senang sekali ngobrol sama kamu hari ini untuk mengevaluasi progresmu dan mendiskusikan langkah selanjutnya. Gimana kalau kita jadwalkan pertemuan lagi minggu depan di hari dan jam yang sama? Oke Kak, siap. Baik, sampai jumpa minggu depan ya. Tetap semangat dan jangan lupa banyak tersenyum.